Pada halaman ini yaitu halaman login untuk masuk ke sistem. Jadi dari aplikasi Gereja Ebenezer Suli, fungsinya untuk pintu akses resmi agar hanya pengguna atau petugas yang berwenang bisa masuk ke dalam sistem dan mengelola datanya. Jadi untuk kolom pertama berisi email dari pengguna, misalnya tempat memasukkan nama pengguna atau alamat email yang sudah didaftarkan di database sebagai identitas akun. Kolom kedua yang berisi kata sandi atau password, di mana tempat mengetikkan kode rahasia agar memastikan orang yang mengakses memang berhak melindungi data agar tidak sembarangan dibuka oleh orang lain. Kalau tombol hijau utama itu untuk tombol masuk atau login. Ketika diklik, sistem akan memeriksa apakah data yang dimasukkan cocok dengan yang ada di database. Jika cocok, langsung dibawa ke halaman utama sistem. Jika tidak, salah akan muncul peringatan. Nah, kalau ini adalah halaman utama atau dashboard dari sistem GSJA Ebenezer Suli. Jadi tampilan ini setelah kamu berhasil login, fungsinya sebagai pusat ringkasan informasi agar lalu bisa melihat kondisi data secara sekilas, cepat, dan jelas tanpa harus membuka menu satu persatu. Untuk menu di samping kiri berisi dengan fitur lengkap sistem pengelolaan data atau laporan pengguna dan pengaturan lain. Akses ke semua fungsi utama terorganisir rapi. Dan ada juga kotak ringkasan angka menampilkan data total secara instan, di mana jumlah data jemaat atau penerima layanan, jumlah transaksi pemasukan dan pengeluaran. Nah, pada bagian ini adalah daftar pengelolaan data, contohnya data jemaat, penerima bantuan, atau anggota. Pada halaman yang berikutnya yaitu halaman detail data lengkap dari sistem GSJA Ebenezer Suli yang muncul ketika kami memilih tombol lihat pada daftar data sebelumnya. Nah, di sini juga bisa kita ekspor PDF. Nah, setelah itu kita masuk pada Komsel, di mana di dalam Komsel tersebut ada hari ibadah, waktu, ketua, jumlah anggota. Nah, pada halaman berikut adalah jadwal Komsel dan daftar kaum muda, di mana pada data ini tercatat bahwa nama-nama dan siapa saja yang akan memimpin ibadah pada pelayanan-pelayanan berikutnya. Di sini ada data keuangan, di mana pada data ini mencakup pengeluaran, pemasukan. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan mulai dari pengeluaran, jenis transaksi, misalnya pengeluaran, tanggal pengeluaran uang tersebut, terus juga jam berapa uang itu tersebut, terus nominal berapa yang akan dikeluarkan, terus keterangan misalnya untuk pembelian apa, untuk kegiatan apa, untuk kegiatan pelayanan apa, semuanya itu akan tercatat. Setelah itu setelah kita taruh nominalnya, kita taruh keterangan misalnya untuk pengeluaran itu untuk apa, untuk pelayanan apa, seperti itu, untuk belanja, kebutuhan di gereja. Setelah itu kita simpan, tetapi kita harus mengatur tanggal dengan benar. Jika kita mengatur tanggal dengan salah, maka sistem akan menolak. Setelah itu data keuangan berhasil ditambahkan. Yang tadi kita tambah itu untuk belanja baterai mic. Setelah itu kita kembali ke dashboard utama. Semuanya itu akan tercatat langsung ke tampilan utama pada dashboard tersebut. Setelah itu untuk data sakramen, di mana untuk penerima sakramen berikutnya, misalnya baptis atau nikah, pernikahan atau apa, tanggal dan waktu sakramen itu dilakukan, terus tempat juga misalnya di suli bawah atau suli atas atau suli bawah air panas atau halong atau hotel Shantika dan lain-lain. Kalau untuk keterangan ini sendiri yaitu untuk menaruh pernikahan siapa dengan siapa, misalnya pernikahan Kion dan Sibela misalnya. Jadi catatan ini berfungsi untuk menaruh catatan tentang misalnya pernikahan ini dengan ini. Setelah itu sakramen
berhasil ditambahkan, dan setelah itu data berhasil ditambahkan penampilan Kion pernikahan tanggal 30/26, Hotel Cantika, pernikahan Kion dan si Bella. Jadi di sini kalian juga bisa download dengan PDF. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Nah, di sini juga akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangan dan manfaat dari sistem ini yang kami buat. Jadi kelebihannya itu meningkatkan kecepatan efisiensi kerja. Jadi proses pencarian, pencatatan, dan penyusunan laporan yang dulunya butuh berjam-jam sekarang lebih mudah. Kekurangannya itu membutuhkan perangkat dan listrik, berisiko jika data tidak ada cadangan data. Manfaatnya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.